Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, sudah cocok ini acara NU. Mikrofonnya sudah bunyi. Telat sudah, tekor sudah nomor. Tekor, oke, berarti lulus karena Alhamdulillah Gus Dur kan selalu menyampaikan bahwa ada 3 ciri acaranya NU. Yang pertama telat, yang kedua tekor, dan yang ketiga mikrofon yang bengong. Bahkan acara puncak harlah 1 abad Nahdlatul Ulama di Gor Delta Sidoarjo yang dihadiri oleh Presiden pun mikrofonnya bengong. Jadi saya sama Bu Khofifah, kami berdua sama-sama dianugerahi amanah untuk menjadi dua perempuan pertama dalam kepengurusan Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama setelah 1 abad ini. Kami bisik-bisik terus, oh ini berarti sudah lulus. Ini bengungnya itu bukan apa-apa, cuman pertanda syarat bahwa ini sah menjadi acara NU. Gitu. Baik, para nyai, para pemuka agama yang saya hormati, Pak Edi Susilo, yang adalah Kepala Bagian Bina Mental ya Pak ya, jadi urusan Bina Mental dan Sarana Keagamaan Pemprov DIY, kemudian Ketua PWNU Dr. Ahmad Rafiq, dan juga ada teman-teman lembaga humanitarian Jateng DIY dan nasional. Mestinya ini ada pengurus Gus Durian Peduli, Durian Peduli kan gitu ya. Dan kita juga masih menunggu Pak Profesor Dr. Al-Mukin, Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang menjadi salah satu penyelenggara acara ini. Bapak Ibu sekalian, saya memang tidak bersiap-siap untuk membuka karena saya ini hasil jabatan. Kebetulan kemarin setelah menjadi penanggung jawab acara tasyakuran 1 abad Hijriah untuk para yai dan doa untuk muassis dan masyayikh NU di Tebuireng, kemarin pagi saya kembali ke Jogja untuk kegiatan para senior di Jaringan Gus Durian. Nah, disitulah saya dicegat untuk belok ke sini. Jadi saya baru menerima informasinya juga baru tadi pagi. Tapi saya senang sekali karena ini persoalan yang memang sangat mendesak, dan sebetulnya kalau boleh dikatakan kita memang terlambat ya. Sehingga terjadi krisis iklim itu kan karena kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang menomorsatukan kepentingan manusia dengan tidak menyeimbangkan tanggung jawab kita untuk merawat alam semesta ini. Padahal kalau orang NU seharusnya itu tidak terjadi, karena salah satu prinsip NU itu adalah tawazun atau keseimbangan gitu. Tetapi ketika kita sekarang, ya ini berarti tebus dosa lah gitu ya. Ketika kita mulai membicarakan tentang bagaimana agama-agama mengambil peran dalam merespons situasi krisis iklim. Secara umum, United Nations for Environmental Protection atau UNEP itu sejak beberapa tahun yang lalu juga sudah meluncurkan program yang disebut sebagai Faith for Earth. Gitu. Bagaimana agama-agama itu berperan dalam mengatasi perubahan, dalam merawat dunia, begitu, dalam merawat planet bumi lebih tepatnya. Ini tentu sejalan dengan kerangka kerja Sustainable Development Goals, di mana ada 5 pilar ini. Sekarang saya bicara sebagai duta SDGs Indonesia. Ada 5 pilar dalam pembangunan berkelanjutan. People, tentu manusia. Jadi kalau kita bicara pembangunan itu harus membawa kemaslahatan kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi, dan tidak boleh ada yang tertinggal.
gitu ya. Sesuai lah dengan kaidah di NU, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Setiap kebijakan harusnya untuk kemaslahatan masyarakat atau rakyat, begitu. Lalu kemudian yang kedua, pilar yang kedua untuk pembangunan berkelanjutan itu adalah prosperity atau kemakmuran. Jadi untuk manusia, untuk kemakmuran. Tapi yang ketiga itu adalah untuk planet. Ini penting karena ternyata setelah revolusi industri, peradaban kita menjadi semakin tidak beradab terhadap bumi, terhadap planet bumi. Kita memfokuskan pada kepentingan pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan dampaknya kepada planet bumi. Kalau Bapak Ibu membaca konsep dari spiral dynamics integral, ini kita berada di peradaban yang namanya peradaban warna kuning, di mana yang dipentingkan adalah kenyamanan, adalah konsumerisme dan kepentingan individu tanpa memperhatikan keseimbangan dengan alam, begitu. Nah, memang dua pilar yang lainnya itu adalah peace dan partnership. Itu lima pilar untuk pembangunan berkelanjutan ala dunia. Ini yang menjadi gerakan, atau lebih tepatnya gerakan bersama seluruh penjuru bumi untuk membangun kehidupan di tahun 2030 nanti. Nah, kalau PBB punya 2030 sebagai the future we want atau masa depan yang kita inginkan, di mana ada 5 agenda dari 17 agenda itu yang terkait dengan alam, maka Nahdlatul Ulama dalam kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang baru saja menerima Dr. Honoris Causa dari UIN Sunan Kalijaga, mencanangkan tema kepemimpinan beliau yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Sehingga saya mengapresiasi inisiatif teman-teman dari PWNU DIY, wabil khusus ini Lapesdam, LPBI, Les Bumi, LPN dan LKK. Ngomong-ngomong dari ya alhamdulillah lah di sini dari 1, 2, 3, 4, 5 yang 3 ada di bawah tanggung jawab saya di PWNU. LPBI, Les Bumi dan LKK, terima kasih untuk hikmahnya. Dan memang kita mendorong agar semua lembaga-lembaga dan PWNU baik secara struktural maupun nanti juga jamaahnya itu untuk mulai bicara tentang hubul bi'ah atau cinta kepada alam sebagai bagian dari tema merawat jagat, membangun peradaban. Nah, kita tahu bahwa memang ya karena ini mencari jawaban agama, jadi jawabannya pasti ditemukannya kira-kira kapan? Besok? Gitu. Monggo nanti dipikirkan, tentu harus berpikir global, tetapi kita nanti harus bicara juga aksi-aksi lokalnya, begitu. Nah, organisasi agama ini memiliki beberapa karakteristik yang membuat organisasi-organisasi agama itu memiliki comparative advantage atau keunggulan, ya, dalam berbagai hal. Kita sudah membuktikan itu di dalam respons COVID kemarin, ya. Respons COVID untuk dengan pendekatan lintas iman. Kalau setidaknya di Jakarta kami mendapati bahwa karena pendekatan agama itu yang pertama, resource raising jauh lebih mudah, mengumpulkan sumber daya itu jauh lebih mudah oleh komunitas agama-agama. Kemudian yang kedua, melakukan layanannya sendiri juga jauh lebih mudah. Ketika organisasi agama itu melakukan layanan itu jauh lebih mudah. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan itu juga lebih mudah karena para pemangku kebijakan itu rata-rata umat beragama. Jadi kalau didekati oleh pemuka agamanya itu jauh lebih mudah, gitu. Nah, mendapatkan data-data dari lapangan juga jauh lebih mudah. Nah, 4 hal ini bisa terjadi karena ada karakteristik organisasi-organisasi keagamaan. Yang pertama,
organisasi keagamaan tentu saja landasannya adalah nilai-nilai keagamaan. Semua agama mengajarkan nilai-nilai luhur. Dan yang melakukan transmisi nilai-nilai agama itu tentu saja organisasi-organisasi keagamaan. Sangat berbeda dengan organisasi kebanyakan yang belum tentu mereka membawa nilai-nilai luhur. Tapi organisasi keagamaan sudah pasti membawa nilai-nilai luhur. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua itu adalah hubungan antara pemuka agama dengan umat. Umat itu lebih nurut kepada pemuka agama daripada kepada pemerintah bahkan. Makanya kalau dalam pandemi kemarin ada pemuka agama yang menyarankan untuk tidak pakai masker, ya umatnya itu akan tidak pakai masker. Begitu. Nah, para pemuka agama memiliki pengaruh yang sangat besar kepada umatnya, terutama juga karena dalam kehidupan sehari-hari para umat ini memang didampingi oleh pemuka agamanya masing-masing. Jadi menghadirkan para pemuka agama itu tentu sesuatu yang sangat strategis. Kemudian yang ketiga, hubungan antar umat beragama itu jauh lebih kuat daripada hubungan-hubungan yang lainnya. Ya kita menangkap dalam berbagai kasus yang lain. Kalau misalnya sekarang organisasi-organisasi keagamaan Islam punya panggilan lebih besar untuk membantu bencana alam gempa di Turki. Kenapa? Dan Suriah. Kenapa? Karena di sana mayoritasnya orang Islam, begitu. Ya, jadi hubungan antar umat beragama itu sangat erat. Artinya melakukan konsolidasi, meminta mereka menjadi volunteer, meminta mereka untuk melakukan resource raising itu jauh lebih mudah. Menggerakkan para umat dengan semangat keberagamaan jauh lebih mudah. Begitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, hampir semua organisasi keagamaan memiliki layanan dan program untuk umatnya masing-masing di tempat-tempat dimanapun itu. Di Pegunungan Jayawijaya, saya yakin teman-teman gereja itu punya banyak sekali layanan. Kenapa? Karena umatnya banyak di sana. Begitu ya. Jadi program dan layanan berbasis keagamaan kita bisa temui di tempat-tempat yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh fasilitas pemerintah. Kenapa? Karena memang untuk melayani umat. Nah, karena itu kemudian daya jangkau organisasi keagamaan itu jauh lebih tinggi daripada organisasi-organisasi biasa. Jaringan Gus Durian mau sekuat apapun tentu akan sangat berbeda daya jangkaunya dibandingkan dengan teman-teman dari NU misalnya yang pengajian-pengajiannya itu sampai di tingkat dusun bukan lagi desa, gitu ya. Jadi karakteristik-karakteristik inilah yang membuat kemudian organisasi keagamaan memiliki keunggulan untuk bisa merespons konteks apapun. Nah sekarang yang kita hadapi adalah konteks krisis iklim.